Halo, aku Intan Setiahati Ramadhani. Hari ini kita akan membahas administrasi pembangunan dari buku Elements of Development Administration, karya PB Rathod. Buku ini membahas konsep administrasi pembangunan secara komprehensif, mulai dari teori hingga prakteknya. Inti dari administrasi pembangunan meliputi tujuan, prinsip-prinsip dasar, aktor yang terlibat, dan implementasinya dalam pemerintahan. Poin penting pertama adalah perencanaan pembangunan yang strategis dan berkelanjutan. Kedua, kebijakan publik yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional. Koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program. Tantangan pembangunan modern meliputi teknologi, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Ayo tulis pendapatmu di komentar tentang tantangan administrasi pembangunan di Indonesia. Partisipasi publik. Peran warga dalam keputusan bersama. Mari pahami makna, sejarah, dan sifatnya dalam 1 menit. Partisipasi publik dalam makna sempit berarti keterlibatan aktif, sadar, dan sukarela masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam makna luas, partisipasi publik bersifat prosedural. Warga hanya terlibat secara terbatas dan formal dalam kegiatan pemerintahan. Perkembangan Yunani kuno, demokrasi langsung, negara modern awal, kekuasaan terpusat, pasca kolonial, top down, kritik and reformasi, masyarakat dilibatkan, administrasi pembangunan, desentralisasi and good governance, era digital, media sosial, sifat, formal informal, langsung tidak langsung, politis, sosial, administratif, dukung partisipasi, transparan, inklusif, berbasis data. Partisipasi publik adalah elemen penting dalam administrasi pembangunan karena menunjukkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Partisipasi bukan sekadar hadir, tetapi memberikan suara, mengawasi jalannya program, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi seluruh warga. Tujuan partisipasi publik meliputi meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat demokrasi dan desentralisasi, memberikan kontrol sosial, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pembangunan. Partisipasi dapat berupa partisipasi kelembagaan, seperti melalui LSM, BPD, PKK, komunitas lokal, maupun partisipasi individu seperti mengikuti musyawarah, memberi masukan, atau menjadi relawan. Dalam proses administrasi, partisipasi terjadi pada 3 tahap utama: pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Seiring perkembangan zaman, partisipasi masyarakat semakin meningkat. Karena peran pemerintah yang makin luas dalam pembangunan, tingkat pendidikan masyarakat yang makin tinggi, serta birokrasi yang sering kurang responsif sehingga warga merasa perlu terlibat langsung. Oleh karena itu, partisipasi bukan hanya aktivitas formal, tetapi keterlibatan aktif dalam mengawasi dan menilai kebijakan. Dalam kehidupan sehari-hari, partisipasi publik sebenarnya sudah hadir lewat tindakan sederhana seperti membayar pajak, mengurus izin, mengakses layanan publik, memberikan kritik atau saran, dan melaporkan masalah lingkungan. Kenapa partisipasi publik itu krusial? Karena tanpa suara warga, pembangunan mudah meleset dari kebutuhan. Tujuan, meningkatkan efektivitas, mewujudkan demokrasi dan desentralisasi, memberi kontrol sosial, menumbuhkan rasa memiliki. Bentuk, kelembagaan dan individual, jenis dalam administrasi, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Kenapa makin berkembang? Pemerintah terlibat luas, warga makin melek pendidikan dan informasi, dan saat birokrasi tak responsif, warga turun tangan. Intinya,
Partisipasi berarti mengawasi, memberi masukan, dan terlibat di setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, agar pembangunan efektif, transparan, dan berkeadilan. Keputusan publik terasa lambat, korupsi masih terjadi. Mari lihat bagaimana partisipasi masyarakat jadi solusi nyata. Video ini menjelaskan bidang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan visual ikon sederhana dan teks singkat. Lingkungan dan hutan, warga menjaga, menanam, dan memonitor tanah dan air. Gotong royong memperbaiki irigasi, menjaga mata air, kesehatan, posyandu, penyuluhan, dukungan nakes, pendidikan, kelas tambahan, literasi digital, dukungan guru dan orang tua, kesejahteraan sosial, bantuan sasaran, layanan inklusif, pembangunan pedesaan, musyawarah, padat karya, perbaikan jalan, jembatan, dan pasar. Politik dan demokrasi, desentralisasi kuat, warga punya ruang mengontrol kebijakan dan pelayanan publik. Dampak sosial, tumbuh tanggung jawab bersama, solidaritas, dan budaya warga negara yang baik. Dampak ekonomi, biaya pemerintah berkurang berkat relawan dan organisasi lokal yang aktif. Kontrol dan transparansi, cegah korupsi, sederhanakan birokrasi, dorong layanan cepat dan responsif. Keberlanjutan, program jadi efektif, adaptif, dan menjangkau daerah terpencil berkat partisipasi warga. Keuntungan, rasa memiliki, pengawasan langsung kurangi korupsi, keputusan lebih cepat, dan penghematan biaya pemerintah. Mulai hari ini, bergabung forum warga, jadi relawan, dan suarakan kebutuhan lingkungan, kesehatan, pendidikan, serta desa Anda. Tepat pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang 3 hal penting, yaitu studi kasus, mini project, dan program pembangunan yang telah saya rancang berdasarkan ide-ide sebelumnya. Pertama, saya mengangkat studi kasus mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Kota Malang, khususnya kolaborasi warga, pemerintah, dan komunitas melalui pendekatan collaborative governance. Kedua, saya membuat mini project edukasi digital yang berfokus pada ajakan memilah sampah dan meningkatkan partisipasi warga dalam bank sampah. Mini project ini mencakup pembuatan video pendek, poster, infografik, serta penyebaran konten melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook komunitas setempat. Ketiga, saya merancang program gerakan partisipatif bank sampah berkelanjutan, mencakup edukasi lingkungan, optimalisasi bank sampah, gotong royong, pelatihan daur ulang kreatif, evaluasi, dan penghargaan warga. Melalui ide-ide ini, saya ingin menunjukkan refleksi diri saya sebagai seorang calon pemimpin. Bagi saya, pemimpin bukan hanya mengarahkan tetapi juga menginspirasi, melayani, dan mengajak masyarakat terlibat dalam setiap proses pembangunan. Kepemimpinan adalah keberanian membawa perubahan, kemampuan mendengarkan, dan komitmen menciptakan manfaat bagi banyak orang. Malang menghasilkan lebih dari 600 ton sampah per hari. TPA kian penuh. Apa yang bisa kita lakukan? Kenalan dengan Bank Sampah Malang, sistem menabung sampah terpilah jadi manfaat bagi warga dan lingkungan. Partisipasi warga masih rendah dalam memilah dan menyetor. Kenapa banyak yang belum terlibat? Partisipasi adalah keterlibatan aktif warga. Tanpanya, target BSM sulit tercapai. Penghambat utama, sosialisasi minim, fasilitas kurang, kesadaran rendah, informasi terbatas, evaluasi, dan pengawasan lemah. BSM terkendala dana, sarana prasarana, dan SDM. Dampaknya, layanan belum merata. Solusinya butuh sinergi. Pemerintah, komunitas, NGO, sektor swasta, dan warga bergerak bersama. Langkah cepat,
edukasi, tambah fasilitas, informasi digital, pengawasan rutin, kolaborasi multipihak. Cara ikut serta, pilah di rumah, bawa ke BSM terdekat, tukar manfaat, ajak tetangga. Partisipasi adalah kunci keberhasilan BSM. Lingkungan bersih tercapai jika warga terlibat aktif. Punya masalah sampah di lingkungan? Mari ubah bersama, dan saya memperkenalkan Gerakan Partisipatif Bank Sampah Berkelanjutan, GPBSB. Program berbasis partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian, keterlibatan, dan keberlanjutan pengelolaan sampah melalui kolaborasi warga dan pemerintah. Edukasi dan sosialisasi, pelatihan memilah sampah organik anorganik, workshop eco-living di sekolah, RT, dan kelompok PKK. Optimalisasi bank sampah, pendirian atau revitalisasi di tiap kelurahan dengan sistem tabungan sampah yang mudah dan transparan. Gotong royong dan daur ulang kreatif, clean up day bulanan, pelatihan membuat kerajinan, pot, atau pupuk dari sampah, evaluasi dan penghargaan lingkungan, penilaian rutin tingkat partisipasi tiap RT RW, penghargaan kampung hijau partisipatif bagi warga aktif. Partisipasi Anda penting. Jadi anggota dan penabung aktif di bank sampah, terlibat dalam perencanaan pelaksanaan evaluasi bentuk KSM pendukung kegiatan lingkungan. GPBSB adalah upaya pembangunan berbasis kolaborasi. Mari ikut serta. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan partisipasi semua orang. Halo semuanya, hari ini saya ingin memberitahu bahwa saya sedang membuat sebuah mini project tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Malang. Mini project ini dimulai dengan mengkaji teori partisipasi masyarakat dan komunikasi digital sebagai dasar perencanaan. Setelah itu, saya akan melakukan survei sederhana kepada warga di sekitar bank sampah untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam kegiatan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil survei tersebut, saya akan membuat berbagai konten edukasi seperti video pendek, poster, dan infografik yang menjelaskan pentingnya memilah sampah serta manfaat menabung sampah di bank sampah. Semua konten ini nantinya akan saya sebarkan melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook komunitas setempat agar lebih mudah menjangkau masyarakat. Setelah penyebaran konten, saya juga akan melakukan survei ulang untuk melihat apakah ada peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat. Mini project ini diharapkan bisa membantu masyarakat lebih sadar, lebih peduli, dan lebih aktif dalam mengelola sampah, sehingga bank sampah dapat berjalan lebih efektif. Terima kasih, dan mari bersama-sama menjaga lingkungan. Jika saya menjadi pemimpin, saya akan memimpin dengan telinga, hati, dan tindakan. Saya akan dekat dengan rakyat, hadir, mendengar langsung keluhan, dan berpihak pada kepentingan publik. Pemimpin yang tidak berjarak, bukan sekadar memerintah, melainkan melayani sepenuh hati. Membawa mimpi Indonesia, maju, adil, hijau, dan berkeadaban. Indonesia yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, keberlanjutan lingkungan, dan pemerintahan jujur serta transparan. Kita membangun tanpa merusak alam, tumbuh tanpa meninggalkan siapapun. Fokus utama saya, lingkungan, terutama pengelolaan sampah yang semakin mendesak. Lingkungan bersih adalah fondasi kesehatan, ekonomi, dan masa depan bangsa. Kita kembangkan sistem modern, bank sampah, daur ulang, teknologi hijau, dan edukasi masyarakat. Rakyat adalah mitra aktif, bukan sekadar penerima kebijakan. Mereka terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Setiap suara bernilai, setiap warga berhak menentukan arah masa depan wilayahnya.
Kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani. Berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Kami mengutamakan transparansi, kolaborasi, dan keberlanjutan Indonesia yang bersih, adil, dan memberi harapan.